Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi kita dalam renungan wasiat hari ini. Sungguh kita bersyukur Tuhan memberikan kita waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa merasakan kebaikan-Mu. Bapa, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, renungan wasiat hari ini diambil dari surat Kolose pasal 1 ayat 10 yang demikian bunyinya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata bertumbuh dan berbuah atau berbunga, maka kita ingat akan dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Jadi saudara-saudara, jelas sekali dari video tadi, bertumbuh dan berbuah itu adalah bagian yang nyata dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, tema wasiat hari ini adalah bertumbuh dan berbuah. Ternyata kehidupan orang beriman pun
tidak terlepas dari bertumbuh dan berbuah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Kolose, ia menekankan betapa pentingnya orang-orang percaya terus bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh yang bagaimana? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah hal yang paling penting bagi orang Kristen selama masih berada di dalam dunia ini, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita diciptakan untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati itu. Pengenalan akan Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pusat dari keselamatan kita dan dari semua pengalaman kerohanian kita yang benar. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa hidup yang kekal atau keselamatan berarti atau dimulai dari pengenalan akan Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Tuhan Yesus berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka di sini yaitu kita, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi jelas ya, bahwa awal hidup yang kekal adalah pengenalan akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab kita, saudara-saudara, ya, Alkitab kita ini berulang kali mengajarkan bahwa pengenalan akan Allah merupakan pencegahan yang ampuh dalam melawan kuasa dosa. Nabi Yesaya membagikan pengalamannya ini ketika ia meratapi bangsa Israel dan pemberontakannya terhadap Tuhan. Tuhan melalui Nabi Yesaya berfirman, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yesaya pasal 1 ayat 3. Akar penyebab dari kemerosotan rohani bangsa Israel ialah kurangnya pengenalan akan Allah yang benar. Ketika seseorang mengenal Allah dan bertumbuh dalam hubungan yang akrab dengannya, maka hidupnya akan ditandai dengan integritas dan ia dapat dipercaya. Apa yang ada di bibirnya akan sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Singkatnya, hidupnya akan kudus. Ya, dia akan belajar hidup kudus sepanjang hari, setiap hari. Pengenalan akan Allah itu merupakan hak istimewa kita yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Coba dengarkan apa yang Nabi Yeremia katakan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah
karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kehidupan orang beriman harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Buah adalah salah satu tanda bahwa di dalam tanaman atau di dalam pohon itu ada kehidupan. Selain itu, buah juga sebagai pertanda bahwa tanaman atau pohon mengalami pertumbuhan yang baik dan sudah waktunya untuk menghasilkan buah yang dinantikan. Selain itu juga, buah menyatakan jenis dari pohon tersebut. Ya, jadi misalkan buah rambutan, ya tentu berasal dari pohon rambutan. Buah jambu tentu berasal dari pohon jambu. Nah, tujuan hidup Kristiani adalah menghasilkan buah, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Karena itu, kita yang telah memperoleh berkat dari Tuhan, yang telah memperoleh kasih karunia dari Tuhan, maka kita juga harus menjadi saluran berkat. Kita juga harus memberkati orang lain dan tidak lagi hidup berpusat pada diri sendiri saja. Filipi 2 ayat 4 dan 1 Petrus 3 ayat 9. Berbuah adalah tanda bahwa kekristenan kita hidup dan bertumbuh ke arah kedewasaan. Jadi, buah berbicara tentang hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang berguna atau berdampak bagi orang lain. Namun, saudara-saudara, untuk menghasilkan buah itu harganya sangat mahal. Ya, yaitu kita harus rela meninggalkan segala kesenangan atau keinginan daging. Rela meninggalkan segala kenyamanan semu. Dan kemudian kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan kita. Menjadikan hidup persekutuan dengan Tuhan sebagai sukacita yang amat besar. Dan itu berarti kita harus selalu berusaha supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Dan hidup sebagaimana Kristus hidup. Sehingga kita akan menjadi penurut Allah. Efesus 5 ayat 1. Jadi saudara-saudara, bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah
dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik akan terjadi bila kita terus hidup dalam persekutuan dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kemudian kita menjadi berkat bagi sesama. Tentu saja bagi kemuliaan Allah Trinitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa tujuan hidup kami adalah bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar dan menghasilkan buah dalam segala apa yang kami kerjakan. Bapa, berkatilah kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya iman, pengharapan, dan kasih kami terus bertumbuh, supaya hidup persekutuan kami dengan Tuhan semakin dekat. Pandemi ini setiap saat dapat meruntuhkan semangat hidup kami. Setiap saat dapat mengurangi iman kami. Karena itu kami mohon Tuhan, tambahkan iman kami, tambahkan pengharapan kami. Berkati pekerjaan, usaha yang kami tekuni, agar berkat Tuhan terus mengalir. Berkati anak-anak kami yang sudah memulai tahun ajaran baru, supaya anak-anak kami juga walaupun masih harus belajar dari rumah, belajar dengan semangat, dengan tekun, dengan disiplin, berprestasi untuk masa depan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Saudara-saudara kami yang harus dirawat karena terpapar COVID-19, atau orang yang sedang isolasi mandiri di tempat kediaman mereka, tolonglah mereka ya Tuhan, pulihkan mereka. Dan tolonglah juga pemerintah kami dalam mengatasi pandemi ini. Dengan dukungan kami menerima vaksin dan hidup menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara, wasiat kita hari ini. Sampai jumpa dalam renungan wasiat yang akan datang. Shalom.